Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fanani Ardi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Riau, kelas PKO 2A, NIM 2005-111-376. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya seperti ketuhanan, kosmologi, globalisasi, akulturasi, inovasi, dan lain-lain. Kesenian Melayu dalam rangka mengisi zaman yang dilalui pastilah mengalami kesinambungan atau kontinuitas dan disertai dengan perubahan. Kesinambungan adalah meneruskan yang telah diciptakan sebelumnya dan mengaplikasikannya secara fungsional di masa seni itu hidup. Persembahan adalah suatu tarian yang gunanya untuk mempersembahkan satu penghormatan kepada tamu yang datang. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu dan ditampilkan untuk menghormati dan menyambut tamu yang datang. Tari persembahan ini identik dengan pengajuan tepak sirih kepada orang yang dihormati dan meminta untuk mencoba sirih yang telah diberikan. Mengenai asal-usul dan sejak kapan ditemukan tarian ini sulit diketahui, namun dipastikan tarian ini telah ada sejak zaman Kerajaan Melayu berjaya dan menjadi tari persembahan kepada setiap tamu yang datang berkunjung. Tarian Zapin merupakan sejenis tarian rakyat Melayu tradisional. Tarian ini diilhamkan oleh peranakan Arab dan dikatakan berasal dari Yaman. Tarian Zapin ini telah mengalami pengubah-sesuaian dari segi bentuk dan ragamnya, yang ternyata lebih tradisional sifatnya. Dengan itu, tarian Zapin biasanya mempunyai pecahan tersendiri menurut tempat ia ditarikan. Antaranya adalah yang pertama tarian Zapin Arab, yang kedua tarian Zapin Johor, yang ketiga tarian Zapin Lengah, yang keempat tarian Zapin Pekan, yang kelima tarian Zapin Tenglu. Nah, kita masuk ke seni musik Melayu. Yang pertama ada alat musik akordeon. Akordeon adalah alat musik yang sekilas mirip dengan piano. Ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Riau. Alat musik tradisional dari Riau ini yakni akordeon merupakan hasil dari masuknya budaya luar. Alat musik akordeon ini diciptakan oleh Christian Fried, seorang seniman asal Berlin pada tahun 1822. Lalu akordeon dipatenkan oleh Cyril Demian pada tahun 1829. Awal mula diciptakan akordeon ini sangatlah sederhana, tidak memiliki tut seluas dan selengkap sekarang. Seiring perkembangan zaman, kini akordeon semakin canggih dengan tuts yang lebih lengkap dan suaranya yang lebih bagus tentunya. Akordeon memiliki bentuk dua buah kotak kayu untuk bagian sisi kanan dan kiri menjadi satu. Bagian-bagian yang ada pada akordeon yaitu below, tubuh, palet, dan bagian lainnya. Below merupakan bagian akordeon yang berfungsi untuk menciptakan tekanan udara sehingga menghasilkan suara. Sedangkan palet memiliki fungsi untuk mengontrol keluar masuknya udara sehingga bentuknya pun menyerupai katup. Di luar dari alat musik Riau, secara umum terdapat 4 jenis akordeon, yaitu yang pertama akordeon berwarna, akordeon konsertinas, akordeon diatonis, akordeon piano. Yang pertama, akordeon diatonis adalah akordeon yang paling terkenal di seluruh dunia, yang seringkali digunakan sebagai pengiring tarian berkelompok di Eropa. Akordeon diatonis ini memperoleh suara paling tinggi dibandingkan akordeon yang lainnya. Sedangkan akordeon
Concertinas mempunyai bentuk sedikit lebih aneh. Terdapat kisi-kisi udara yang berjumlah 4-12. Di beberapa wilayah Rusia, ternyata akordeon berwarnalah yang lebih populer. Cara memainkan akordeon ini, pemain memegang alat musik akordeon dengan dua tangan, lalu memainkan tombol-tombol akord dengan jari-jari tangan kiri. Kita masuk ke alat musik Melayu yang kedua, yaitu gambus. Gambus merupakan salah satu jenis musik instrumental tradisional yang terdapat hampir di seluruh kawasan Melayu. Pergeseran nilai spiritual dan kebersamaan dalam masyarakat Melayu di Pekanbaru yang terjadi dari masa ke masa membuat perubahan pandangan masyarakat terhadap kesenian gambus dan zapin. Gambus Melayu tradisional dari Riau yang saat ini masih digunakan awalnya merupakan adopsi dari gambus al-ud. Alat musik gambus ini dulunya berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dan dimainkan individu di rumah. Nelayan dari Timur Tengah pun sering menggunakan alat musik ini sebagai hiburan ketika sedang dalam pelayaran menggunakan perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu-lagu yang bernuansa Islami menjadi lagu-lagu yang lebih sekuler dan menjadi ciri khas Riau. Jadinya, musik gambus beralih fungsi menjadi pengiring zapin di pentas, bahkan lebih berkembang daripada sebelumnya. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai hiburan yang religius dimainkan secara individu di rumah atau juga sebagai hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi menggeser karakter lagu yang bernuansa Islami menjadi lagu yang lebih sekuler. Kita masuk ke alat musik Melayu yang ketiga, yaitu kompang. Kompang pada umumnya dibuat menggunakan bahan berupa kayu dan kulit hewan. Alat musik tradisional ini mirip dengan alat marawis. Menurut sejarah, alat musik ini dibawakan oleh pedagang India Muslim yang masuk ke tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka. Sumber lain mengatakan masuknya alat musik tersebut pada abad 13 oleh pedagang Arab melalui Jawa. Bagian kulit yang dipukul biasanya terbuat dari kulit kambing betina, tapi ada juga beberapa kompang yang menggunakan kulit sapi karena dipercaya kulit sapi lebih elastis. Jadi, kompang yang kita lihat saat ini bisa dari bahan-bahan yang berbeda. Standarnya, kompang berukuran 10-14 inci dengan satu sisi berlubang dan yang satunya tertutup kulit hewan. Di bagian tepi kulitnya dipaku agar ketika kompang dimainkan nanti tidak terlepas atau mudah rusak. Jangan memukul kompang terlalu keras. Selain buruk untuk kesehatan kulit telapak tangan, memukul kompang terlalu keras bisa menyebabkan lepasnya paku yang ada di kompang. Fungsi alat musik Riau ini yakni untuk mengiringi pawai adat dan pertunjukan kesenian tradisional khas Melayu Riau. Nah, yang kedua ada musik ghazal. Kesenian musik ghazal yang bercorak Islam berkembang di daerah Melayu, yaitu Pulau Tanjung Pinang. Islam yang dibawa oleh kaum saudagar Arab dan Persia mulai masuk ke wilayah Kepulauan Riau sejak abad ke-18. Selain bermaksud untuk berniaga, kaum pedagang asing itu tersebut juga membawa agama, kebudayaan, dan berbagai macam kesenian. Musik ghazal merupakan hasil perpaduan antara kebudayaan yang dibawa oleh pedagang dengan kebudayaan setempat. Di daerah asalnya, Persia dan kawasan Arab lainnya, ghazal merupakan bentuk puisi berima. Jalaluddin Rumi adalah orang pertama yang menulis jenis syair ini pada abad ke-13. Kesenian ghazal mulai menyebar ke Asia Selatan sejak abad ke-12. Masuknya musik ghazal di Kepulauan Riau tidak lepas dari peran seorang tokoh yang bernama Loma. Selanjutnya kita masuk ke seni teater Melayu. Seni teater Melayu yang pertama ini yaitu Makyong.
Makyong adalah seni teater tradisional Melayu. Teater ini berfungsi sebagai hiburan rakyat di perdesaan pantai. Budaya ini merupakan satu-satunya budaya yang masih tersisa di Matang Arang, Kecamatan Bintan Timur. Makyong menjadi nama kesenian seolah-olah nama orang. Makyong itu sendiri artinya ialah ibu sulung. Seni teater Melayu yang kedua yaitu mendu. Mendu kini ditinggalkan khalayak tempatan. Penyebabnya karena selama ini kesenian tradisional asal Bunguran Natuna ini masih dalam kesenian, belum dipublikasi dalam bentuk buku. Oleh karenanya, generasi sekarang dan mendatang harus dikenalkan dengan kesenian lakon yang sudah termasyhur di dunia ini dengan menerbitkan buku-buku tentang mendu di bumi Melayu ini. Salah satunya adalah buku karya seorang pemendu asal Natuna, Asmui Bakar, yang bertajuk Mendu Episode Raja Muda, sebuah seni teater tradisional Kepulauan Riau. Karya budaya tulis ini sebagai salah satu usaha dalam menanamkan kecintaan generasi muda terhadap kebudayaan yang bersebati dengannya di masa datang dengan dunia yang global. Baiklah, sekarang kita masuk ke seni sastra daerah Melayu. Yang pertama ada gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama yang akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Yang kedua ada Gurindam 12. Gurindam 12 adalah kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau. Dinamakan Gurindam 12 karena berisi 12 pasal, antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti, dan hidup bermasyarakat. Yang kedua yaitu hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng, maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yong Dolah. Yang ketiga, pantun. Pantun merupakan puisi asli Indonesia yang terdiri dari 4 baris. Setiap baris ada 8-12 suku kata, bersajak ABAB, dan terdiri dari sampiran dan isi. Pantun berasal dari kata pantutun dalam bahasa Minang Kabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa misalnya dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa, bacanya uppasa. Sekian penjelasan kesenian Melayu Riau dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri ini, saya ingin berpantun. Kota Batam, kota Surabaya, di mana contoh tempat tauladan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.